Assalamualaikum. Bismillah. Subscribe, like, dipencet, komen. Selamat mendengarkan. Yang full ya. Terima kasih. Selamat menonton. Darahnya. Pada saat melahirkan tidak ada darah yang keluar. Pada saat demikian maka tidak berlaku hukum nifas, tapi yang berlaku di sini hukmuha hina idzin hukmul janabah. Hukumnya saat itu adalah hukum janabah, hukum junub. Kenapa? Karena tidak ada darah yang keluar setelahnya. Di annal walad munaqidun bil ma'il mar'ati wa ma'ir rajuli. Karena jabang bayi itu terbentuk dari airnya di perempuan dan airnya laki-laki. Artinya bibit asal usul daripada bayi adalah proses junub sebelumnya, yaitu ketika bapaknya dan ibunya berhubungan dan kemudian menimbulkan kehamilan. Maka bayi yang lahir tanpa ada darah pada saat melahirkan, ibunya tetap wajib mandi, bukan karena ulahnya hukum janabah, artinya ibunya tetap wajib mandi besar. Wala yakhtaliful hukmu mahma ikhtalafa al-himlul mawdu' aw tariqu wa tariqu muwaddihi. Hukumnya tidak berbeda, sama saja meskipun berbeda jenis kandungannya, bagaimana kandungannya, atau bagaimana proses melahirkannya. Sekarang kan proses melahirkan itu bukan cuma proses konvensional seperti di zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu orang melahirkan itu normal lewat kemaluannya wanita. Ya. Sekarang prosesnya meskipun sama-sama begitu, atau juga ada jalan keluar yang lain melalui proses bedah yang namanya sesar. Coba ya, ada sesar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam konon lahirnya tidak melalui saluran yang biasa. Jadi kalau kita kenal ya Rasulullah, ya Bunda Siti Aminah itu disesar oleh malaikat sehingga Rasulullah dikeluarkan dari sana. Cuman bedanya kalau sesarnya malaikat habis keluar tutup lagi, rapat lagi. Kalau sesarnya dokter tutup, jahit, lama jahitnya keringnya. Sekarang nggak dijahit. Meskipun beda jenis-jenis jahitnya, meskipun beda cara melahirkan, ada juga melahirkan meskipun lewat saluran yang normal yang biasa, ada namanya waterboard, ya. Ibunya berendam di air di kolam, kemudian keluarlah janin pada saat melahirkan. Katanya lebih ringan, keluar lewat air, ya. Jadi macam-macam sekarang caranya. Apapun itu kata para ulama, bagaimanapun itu caranya, kalau dia keluar tanpa ada darah, maka ibunya dihukumi junub, maka tetap mandi wajib. Kalau ada darah, nanti kita bahas dalam bab nifas setelah ini. Wa idza aqbahu jalwala damu wa huwal ghalibu sumiyanya, maka disitulah yang dinamakan darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah bayi itu keluar. Ya. Maka dikatakan nifas secara bahasa adalah wiladah.
Secara syariat maknanya adalah darah yang keluar setelah melahirkan, bukan pada saat melahirkan atau bukan pada saat sebelum lahir bayi. Itu bukan darah nifas. Ya. Wa summiya nifasan li'annahu yakhruju aqiba khurujin min nafsi wa yuqalu lil mar'ati nifas. Kenapa dinamakan nifas? Karena ada hubungannya dengan nafs. Ya. Nafs itu artinya jiwa yang lahir. Kalau nggak ada bayi atau belum ada bayi yang keluar, itu bukan nifas. Kalau sudah bayi yang keluar, baru ada nifas. Maka dikatakan di sini, wadamul ladzi yakhruju asna'a qardi aw ma'a khurujil waladi la yu'tabaru dama nifas. Darah yang keluar pada saat mules kelahiran. Apa tuh mules Pak? Belum keluar bayinya, baru mules. Atau pada saat bayinya keluar, ada darah yang keluar. Maka dua darah ini bukan darah nifas. Darah yang keluar pada saat mules sebelum bayi lahir, atau darah yang keluar bersama bayi lahir, itu bukan darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah si bayinya lahir. Paham ya? Paham ya? Kalau belajar ini nggak boleh ngantuk. Kalau ngantuk bahaya. Maka saya ngomongnya berusaha pelan-pelan. Bal yu'tabaru damu fasadin. Darah yang semacam itu, darah yang keluar sebelum melahirkan atau darah yang keluar saat melahirkan berbarengan dengan si bayi, itu disebut darah rusak atau darah ngaco lah bahasa kita ya, darah rusak. Sehingga kalau keluar darah itu pada saat mules atau pada saat melahirkan ada darah bersama bayinya, maka si ibu tetap wajib sholat. Ya. Jadi kalau darah itu keluarnya sebelum melahirkan, darah keluar saat melahirkan berbarengan dengan bayi, itu bukan darah nifas, maka si ibu tetap hukumnya wajib sholat. Baru tahu. Ya, tetap wajib sholat. Baru tahu. Udah nggak sholat. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah si bayinya keluar. Sekarang nifas. Kalau gitu nifas berapa lama? Berapa lama kira-kira nifas? 40 hari ya. Aqallu muddatin nifasi lahzatun. Sependek-pendek sedikit-dikitnya waktu masa nifas itu sesaat. Sesaat itu maksudnya gimana? Bayinya keluar, terus ada darah keluar, udah, habis itu nggak ada keluar darah lagi. Itu juga namanya nifas. Asal keluar darahnya setelah keluarnya bayi, ya Bu ya, gitu ya. Nah, itu namanya al-qadha, sesaat. Waqad yaqtadu ayyaman, kadang-kadang bisa menjadi beberapa hari keluar darah. Wa ghalibuhu berapa? Ini karena Imam Syafi'i dan pengarang kitab ini adanya di Arab. Kalau di Indonesia kira-kira berapa hari? Umumnya 40 hari. Terbanyaknya wa aktsaruhu sittuna. Terbanyaknya nifas, paling lamanya nifas itu 60 hari. Ya. Famazada 'alaiha wa huwa istihadatun wal aslu fi hadza al-istiqra' kama alimta fi muddatil haid. Kalau lebih dari 60 hari maka dihitung itu adalah istihadah. Ya, kita sudah terangkan di dalam pengajian yang lalu, istihadah itu adalah darah bukan haid, bukan nifas, tapi darah penyakit biasa.
Ya, darah ada kelainan. Kenapa kelainan? Karena kalau haid dan nifas itu adalah darah normal. Kalau ada darah keluar selain haid dan nifas itu darah kelainan. Bedanya kita sudah terangkan. Ya, kalau darah nifas kelihatannya sama dengan darah biasa. Ya. Beda kalau darah haid lebih pekat, lebih hitam, lebih bau. Ya. Kalau darah istihadah juga sama kayak darah biasa, darah segar, merah, ya tidak berbau dan dalam mazhab Syafi'i tempat wilayah di mana dia berasal. Misalnya orang yang di daerah panas, di daerah-daerah yang gurun, dengan orang-orang yang di daerah es, kutub dan sebagainya, maka tentu berbeda haid dan nifasnya masing-masing. Maka nanti kembali ke sana, ya. Tapi ini secara mazhab, nifas itu paling pendek sesaat pada saat melahirkan, kemudian paling panjang 60 hari, tengah-tengahnya umumnya adalah 40 hari. Lalu dengan nifas, ulama berijma bahwa hukumnya nifas sama dengan haid. Apa yang haram dengan haid, haram juga dengan nifas. Apa saja yang haram dengan haid? Pertama, sholat. Ya, sholat tidak boleh. Jadi bukan orang haid dan nifas itu boleh tidak sholat, tapi tidak boleh sholat. Beda bersama. Beda bersama. Bukan, tidak boleh. Sama kayak orang junub. Bukan boleh tidak sholat, tapi tidak boleh sholat sebelum dia mandi besar. Kemudian yang kedua, baca Quran dan menyentuh mushaf. Baca Quran diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Enggak boleh. Orang haid, orang nifas enggak boleh baca Quran. Kecuali baca dalam mandi. Di dalam mazhab Syafi'i masih boleh kalau bacaannya itu wiridan dia. Misalnya habis maghrib, habis subuh biasa. Boleh. Ya, kalau wiridan dia boleh. Dengan catatan niatnya wiridan, bukan niat baca Quran. Karena ada baca kursi, baca falak. Yang ketiga, tadi menyentuh mushaf nggak boleh, ya. Membawa mushaf nggak boleh, Quran. Yang ketiga, berdiam di masjid, ya. Duduk di masjid ini nggak boleh orang haid dan nifas. Tapi kalau lewat boleh, ya. Dengan catatan dia yakin bahwa tidak netes darahnya ke masjid. Kemudian yang keempat, tidak boleh itu hitungannya rukun, ya, tawaf. Tapi ada juga tawaf sunnah. Bahkan di Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya itu bukan sholat dulu, tapi tawaf dulu. Tawaf sunnah. Tapi tetap saja tawaf itu harus dalam keadaan wudu. Kenapa? Karena tawaf itu disamakan dengan sholat. Dari seluruh manasik haji, hanya tawaf yang harus ada wudu. Sa'i gak harus ada wudu, jumrah gak ada wudu, wukuf di Arafah gak ada wudu, boleh, boleh. Lempar jumrah boleh, ya, sa'i boleh. Jadi itu yang tidak boleh dengan haid dan nifas. Baik. Kemudian ada lagi masalah. Kalau dia pada waktu hamil melihat darah, ada dapat darah. Biasanya kalau orang hamil kan nggak haid ibu ya. Tapi ini ada haid, ada darah keluar, ya. Kemudian darahnya itu mencapai masa paling sedikitnya haid, yaitu 24 jam sehari semalam, ya. Dan tidak melampaui batas maksimal haid, yaitu 15 hari, itu darah.
maka pada saat itu perempuan tidak berpuasa dan sholat. Tapi ini sangat jarang. Ada orang yang haid pada saat dia lagi hamil. Sangat jarang, tapi pernah terjadi. Ada, banyak. Pernah terjadi sehingga dicatat di sini. Di kedokteran banyak. Tapi kalau dia lihat darahnya lebih kurang dari 1 hari 1 malam sebagai darah minimal haid. Kalau haid itu 1 hari 1 malam ya, bukan 1 jam doang, 1 hari 1 malam. Dia kurang, cuma 1 jam doang misalnya, atau lebih dari 15 hari, maka itu dihitung darah istihadah yang setelah masa itu. Kalau 15 hari udah belum nggak sholat, maka setelah 15 hari dia tetap sholat. Ya. Kalau kurang dari 1 hari, dia itu istihadah, itu artinya dia wajib sholat. Ya. Sekarang kehamilan, karena tadi wiladah ada penjelasan tentang kehamilan. Kehamilan itu minimal wa aqalluhu dari hamli sittatu asyhur. Kehamilan itu berapa? 6 bulan. 6 bulan. Nanti ini menentukan misalnya bagaimana statusnya bayi. Ya, ikut nasab bapak apa atau bukan. Ini kompleks masalahnya, ya. Jadi minimal hamil itu 6 bulan. 6 bulan. Dari mana dasarnya? 2 ayat Quran. 1 ayat Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Boleh yang punya Quran dibuka. Al-Ahqaf ayat 15. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan hamilnya, mengandungnya dan mensapihnya itu totalnya 30 bulan. Totalnya berapa? Hamil dan sapih artinya menyusui, totalnya berapa? 30 bulan. Di dalam ayat kedua, yaitu surat Luqman ayat 14. Dikatakan wa fisaluhu fi amain, dan mensapihnya si bayi itu di 2 tahun. Di 2 ini Luqman sapihnya 2 tahun. Berarti 30 bulan dikurang 24 bulan sama dengan 6 bulan. Maka para ulama mengatakan usia hamil termuda adalah 6 bulan. Ya. Maka kalau ada seorang perempuan istri kemudian bawa anak habis perkawinan belum nyampe 6 bulan, ya, belum 6 bulan udah bawa anak, udah lahir maksudnya. Kok udah lahir 6 bulan? Maka nasabnya tidak boleh ke bapaknya yang telah kawin. Ya. Nasabnya tidak ikut ke bapaknya suaminya itu. Kenapa? Karena kurang dari 6 bulan sudah lahir. Karena ternyata Pak, bayi prematur itu nggak ada di bawah 6 bulan. Betul tidak? Janin itu sempurna bentuk tubuhnya itu kalau udah 6 bulan. Memang penentuan takdirnya itu di bulan ke-4, 20 hari alaqah dan 120 hari mudghah. 120 hari kali 3 berapa? 360. 360. Kok satu? 30 hari Pak. 30 hari mudghah, 30 hari alaqah, 30 hari mudghah dan 30 hari lagi, ya, ini menjadi baik. 30 hari kali 4 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Ya, 120 dibagi 30 kan 4.
Maka 4 bulan itulah penentuan nasib janin ini, takdirnya dan sebagainya. Ya, maka di masyarakat kita ada tradisi 7 bulan. Apa Pak? 7 bulan. 7 bulan itu bukan 7 bulan. 7 bulan itu bulan keempat. Karena di bulan itulah dikatakan di dalam hadis sahih Allah kirim malaikat untuk mencatat ya umurnya, jodohnya, nanti dia hidupnya sengsara, rezekinya dan sebagainya itu di bulan keempat. Maka kemudian oleh Akbar ada tradisi selamatan, kemudian baca surat Yusuf, baca surat Maryam, ya supaya anaknya cakep, gitu kan? Dan juga diberikan takdir yang baik oleh Allah. Sebenarnya tidak dihitung untuk mengesahkan nasab keturunan daripada si bayi kepada bapak. Jelas ya? Wa ghalibu muddatil hamli is'atul ashhur. Umumnya umur kehamilan itu 9 bulan. Ada yang bilang 9 bulan 10 hari ya. 9 bulan. Kebanyakan demikian 9 bulan. Terus ada masa maksimal kehamilan. Ada di dalam mazhab Syafi'i dikatakan umur kehamilan terpanjang terlama 12 bulan. Umur kehamilan terlama adalah 4 tahun. Ya, 4 tahun. Maka para sekalian, kenapa bisa 4 tahun? Kata Imam Syafi'i memang pernah terjadi. Karena itu diambil batas terjauh adalah 4 tahun. Bahkan ada yang mengatakan Imam Syafi'i sendiri dikandungannya sampai 4. Ada riwayat itu saya ya mudah-mudahan bermanfaat karena kebetulan baterainya juga sudah mati, jadi saya harus di sini dan memang sudah selesai pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya, yaitu tentang yang wajib mandi berikutnya adalah al-maut, mati, kematian. Lalu kita akan membahas tentang mandi-mandi yang sunnah, karena yang 4 ini adalah mandi yang wajib ya, nanti mandi-mandi yang sunnah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, semoga apa yang kita belajar ini bisa menambah pengetahuan kita dan Amin. kita mohon semoga Allah menerima amal soleh kita ini dalam mengajar kali ini. Amin. Semoga setiap menit detik kita dihitung pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mendengarkan, melihat full. Wassalam, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.